Payu dulur tetaplah dijaga silaturahmi kita di RRI. Ayo dulur hati yang gembira ngobrol di sini bareng Wak Ola. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi Ya, Dor Galo-Galo kita lanjut kembali dalam obrolan komunitas dan dengan tema kita kita Indonesia yaitu mendorong generasi muda mencintai sejarah bangsa dan subtemanya merawat dan melestarikan sejarah dan budaya bersama melalui komunitas Kaja. Kali ini ada komunitas kajian sejarah Kaja Pagalam. Dan bersama narasumber kita ada Yoga Apriliadi ya, penggerak kajian sejarah atau Kaja bersama. Dan langsung baik kita ngobrol-ngobrol bersama beliau. Halo, Assalamualaikum. Halo Kak, Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik ini Kak, lagi baik-baiknya ini Kak. Iya. Lagi di pagar alam. Cuacanya apa nih? Mendung? Cerah? Ini lagi cerah Kak, lagi cerah-cerahnya ini Kak. Lagi cerah ya. Oke. Hmm, Lagi di mana posisinya lagi nih? lagi di kantor TIC Kak, kantor desa. Lagi Oke. ada KKN juga Kak soalnya. Dari acara KKN ya? Hmm, Oke. Nah, boleh cerita nih, Yogi, sudah berapa tahun menggeluti namanya meriset, mengkaji sejarah yang ada di sekitarnya, dan komunitas ini sudah bergerak berapa tahun juga? Silakan. boleh. Sebelumnya salam kenal dari kami ya Kak ya. Kami dari Kajah, Kajian Sejarah. Kami ini terbentuk dari tahun 2020. Itu awalnya terbentuk karena waktu ada waktu Raden Patah itu pernah diangkat kan ada petilasannya kan Pak ya di Ya. Lahat itu. Jadi berawal dari pertemuan di sana tuh kayak pengen nih kayak akhirnya terciptalah tadi sebuah komunitas dengan tujuan sama yang berawal dari untuk hanya Raden Patah, akhirnya berkembang jadi kajian sejarah yang mencakup wilayah Palembang Uluan. Nah, Palembang Uluan sendiri kan merujuk ke ke seluruh daerah di wilayah Ulu Sumatera Selatan, Lahat, Pagar Alam, Muara Enim, Palawang, dan daerah sekitarnya. Kami juga berdomisili di Lahat sebenarnya Pak. Kami juga kalau untuk terbagi di anggota, kami banyak di Lahat, Alam, di Palembang juga. Oke. Karena sekarang lagi di Pagar Alam kan, lagi kerjanya di sini juga. Jadi bukan hanya sejarah Besema juga ya, tapi seluruh Sumatera Selatan ya. Sumatera Selatan secara umumnya Pak, ya secara khususnya Besemah, ya Palembang Uluan dia. Iya. Jadi Palembang Uluan termasuk Besema itu kan Besema Libar dengan Semende Panjang gitu ya. Ya, Besemah Libak, Semende Panjang itu Pak. Oke. Dari tahun 2020 itu sudah didata berapa pendataan yang ada di Kaja sendiri? Waduh, kalau untuk pendataan itu mungkin lebih dari 20 atau 30 Pak. Karena kami juga sempat vakum Pak di tahun, karena kami dari Kaja ini kan sering konflik dengan, kami itu tidak mau berpolitik Pak sebenarnya Pak. Nah, karena
orang yang minat ke Kajah ini setelah melihat kami ini aktif gitu kan dari dinas terkait itu kayak mulai mendekat. Terus kayak ada isu-isu tadi gara-gara kami nggak mau gabung, akhirnya kami di apa ya nyebutnya kayak dikucilkan gitu. Makanya ketika ganti pemerintahan baru di Lahat, makanya kami aktif kembali di tahun ini sih 25. Ya. Berapa personilnya tuh Yoga kalau anggota sekarang? Kajah yang aktif 15 Pak, tersebar di beberapa wilayah di Sumsel. Hmm. Jadi 5. Sumsel sama Bang kita di Bangka sekarang. Oke, yang di wilayah Pagelam sendiri berapa orang? Di Pagarlam sendiri ada 3. 3 ya. Dan itu sudah mengeluarkan buku atau catatan atau bentuknya edisi gitu, zing atau? Kalau buku belum sih Pak. Kami juga ada rencana sih buat buku, buat ngadain seminar gitu kan. Cuman karena lagi masih ngumpulin data, kan kita fokus lagi mau ngangkat, ada yang mau kami angkat sih Pak. Apa itu boleh tahu kalau kisi-kisinya? Nah, karena di tahun 2020 kami itu pernah menemukan sebuah batu Pak, batu bertulis di Lahat. Nah, itu udah dari 2020, ini 2025 kan jalannya udah 5 tahun kan Pak ya, udah lama sekali itu. Makanya itu pengen kami angkat kembali batu itu karena waktu di tahun kami itu sampai kayak channel kami kan banyak ya Pak ya dari arkeolog sejarawan gitu, apalagi batu betul itu kan berhubung kita kan ke sejarah Melayu ya, jadi sejarawan arkeolog Malaysia itu kemarin tuh mau ke Lahat Pak, mau ngebaca batu itu, cuman karena terhalang ada yang mereka tuh tidak mau dilalui, tidak boleh melangkahi mereka gitu kan. Akhirnya selama 5 tahun juga sih Pak terpendam kan. Karena kami ada niatan buat hal itu kembali Pak. Termasuk di tahun ini kan di pemerintah. Ya, termasuk di awal-awal kemarin tuh ada susahnya ke birokrasi ya. Iya. Tapi sekarang sudah mulai enak tuh di birokrasi karena kan ada dinas kebudayaan atau pariwisatanya yang mensupport dukungan anak-anak remaja itu. Ya, di Lahat, di Pagarlam sekarang untungnya alhamdulillahnya Pak udah di welcome semua sih Pak. Di Lahat juga dinas kebudayaannya juga merangkul, sering ngajak main ke sana. Mereka juga sampai mau bikin SK kami di bawah mereka sih Pak. Oh gitu. Jadi kayak binaan gitu ya. Ya, binaan di bawah dinas kebudayaan Lahat sih Pak kemarin. Iya. Dan ada hubungan dengan desa wisata Gunung Dempo juga nih. Apakah sering kumpul di sana atau sama-sama buat kegiatan? Aduh, kalau untuk di desa itu Pak berawal dari saya nih kan orang kan suka jalan-jalan ya Pak, jalan-jalan tapi berhubungan dengan sejarah budaya kan. Terus ketika waktu saya mengangkat tentang pabrik teh Gunung Dempo, PTPN itu Pak, itu awalnya saya tuh ya namanya anak muda ya Pak. Saya tuh berusaha ketika saya ke suatu daerah Pak, saya kan harus cari terlebih dahulu siapa sih orang di daerah tersebut yang bisa saya cari tahu ya Pak ya. Atau mereka tuh kayak jadi guide lah untuk ngarahin ke sini gitu kan. Terus dari sana ketemulah nih sama Wawan, ketua desa wisata Gunung Dempo kan. Nah terus dia komunikasi makin lanjut, maka dari sana kami tuh fokus Pak, pengen ngembangin nih gimana caranya Dempo ini yang jadi atap tertinggi di Sumatera Selatan ini Pak, bukan cuman menjadi ikon kan. Selama ini kan Dempo ini jadi ikon aja Pak ya. Padahal dari nilai, apalagi kita ini kan cuma fokus ke pariwisata yang berbasis alam Pak. Sedangkan sektor budaya, sejarah itu yang bisa kita jual kan. Karena kami di desa berprinsip Pak, orang ke Jawa, ke Bali itu bukan karena alamnya sih Pak, tapi karena ada budaya yang mereka jual yang tidak bisa mereka dapatkan di tempat mereka gitu. Tapi udah mulai bertemu ya dengan titik temu yang antara wisata alam sama budaya tadi. Itu mungkin adanya kemarin kayak apa ya, misalnya jalan sejarah ya, hiking gitu ya, hiking napak tilas ya. Nah itu itu bentuknya konsepnya dari anak-anak kaca juga ya, bisa datang ke tempat wisata gitu dengan wisata sejarah juga. Iya Pak, kemarin kebetulan saya juga yang mengonsep kan di titik-titik itu kan ada 4 titik tuh di Tugu Perjuangan Mayor Ruslan, Megalit Kubur Batu, terus pabrik teh Gunung Dempo sama air terjun Penumpahan. Nah kami itu mengkonsep Pak di 4 titik ini itu nilai apa yang bisa kita angkat.
Mungkin kayak kami tuh pengen merubah pola pikir Pak, kalau misalkan kita ini selama ini berwisata cuma mengambil foto saja, tapi nggak tahu tuh kan apa sih yang ada dasar di sini. Mungkin kalau selama ini kita berwisata ke kebun teh hanya foto-foto aja kan, Ya. sambil kayak edukasi kan, gimana sih caranya teh ini bisa masuk ke pagar alam, gimana sih kapan teh ini bisa menjadi apa ya, menjadi komoditi utama di pagar alam itu sih Pak. Ya, orang taunya teh itu dari Jawa Barat ya. Iya, Padahal kita kita kan punya kebanyakan sentranya juga ya. Ah. iya ke Kediri paling Pak. Tapi banyak isu juga mengatakan yang teh terbaik aja yang keluar, yang di dalam negeri malah yang biasa-biasa gitu. Memang benar gitu. Waduh, iya sih Pak. Jadi kalau bisa nanti bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia ya, karena dikenal tadi kan. Iya, Heeh. makanya kami di Pagar Alam ini Pak jadi kiblatnya wisata di Oke. Sumatera bagian selatan ya Pak. Mungkin kalau ke bagian sana kan ada Medan, Daya Bataknya ya Pak. Ada Sumatera Barat dengan suku Minangnya. Nah, Ya, untuk di bagian selatan ini kita kan belum ada identitas ya Pak. Kita betul. terkenal dengan nyebutnya kan kayak Sriwijaya kan. Heeh. Tapi kalau menurut kami sendiri kayak perlahan-perlahan itu kan mulai hilang gitu kan. Makanya pengen kami kembangkan lagi gimana caranya Pagar Alam ini sih Pak. Jadi kiblat pariwisata juga budaya sama sejarah juga sih di wilayah selatan Sumatera. Dengan info tadi tentunya. Oke. Dari Besema sendiri apa yang menjadi ciri khas unik yang mungkin bisa kita informasikan ke generasi muda main hari? Boleh. Sebelumnya kalau Besema sendiri Pak, Bapak pernah dengar nggak tentang ikan semah? Ikan sema itu ikan yang ciri khas dari Pagar Alam dan sekitarnya ya. Iya, ikan semah Pak. Ikan semah itulah yang merujuk kata besemah gitu Pak. Kayak waktu itu yang Atung Bungsu, waktu dia apa ya singgah nemu ke sebuah sungai gitu, dia kayak lihat banyak kumpulan ikan gitu kan. Nah dari perucapan Beli Jawa Puyang tadi itulah menjadi kata besemah. Akhirnya masyarakat lokal itu menyebut itu besemah semua Pak. Itu di daerah Benua Keling itu disebut sebagai tempat jadi ke jagat besemah Ya. di situ. Kalau untuk bersama sih banyak sekali ya Pak. Kayak apa sih arti bersama libab semende panjang? Bersama ini kalau kita merujuk sendiri sekarang kan utamanya kan di Kota Pagar Alam ya Pak. Padahal secara sejarah masa lalu kalau kita balik ke bersama libab semende panjang tadi bukan cuman di Pagar Alam aja, sampai ke Kaur di Bengkulu, sampai ke Oku Selatan di Kisam gitu Pak, di Lintang, Pelawang, bersama semua kita punya kebudayaan yang sama gitu kan di masa lalu walaupun sekarang sudah terpisah ya Pak, dalam artian udah jadi wilayah administrasi sendiri-sendiri kan, ada jadi kabupaten, jadi kota gitu. Ya. Makanya kalau bahasa yang gunain huruf E itu ya Pak, kalau balik ke Oku Selatan di Kisam itu mereka masih gunain logat orang Besema sih Pak. Tidak bisa hilangkan identitas asli mereka Pak. Mereka masih bangga kok bilang suku Besema, suku Semende gitu Pak. Oke. Jadi ini kalau dari sejarah sendiri apakah penyebaran yang dengan migrasinya nenek moyang pada masa itu atau memang lebarnya wilayah Besema ini sendiri? Itu karena Puyang Pak, ada Puyang jadi kejagat, itu namanya kan Puyang Semidang. Nah Midang ini kan kalau bahasa kita di Uluan ini kan Midang itu kan main ya Pak, suka kesana kesini gitu. Nah, jadi Puyang Semidang ini dia tuh kayak suka jalan-jalan kesana kesini. Nah dia tuh menikah dengan warga lokal Pak, makanya bisa ada di daerah Lahat, di apa namanya di Oku Selatan, di Kaur di Bengkulu gitu Pak. Tapi Menyebabkan keturunan-keturunannya sudah menyebar dan juga memimpin suatu daerah lah gitu ya. ya menjadi suatu daerah kayak yang tadinya Puyangnya cuman Semidang atau Bungsu, ketika dia ada menikah dengan warga lokal akhirnya ya berkembang Pak, tapi tidak menghilangkan entitas asli Besemah tadi Pak. Oke. Dan ada kesamaan atau mungkin perbedaan di wilayah yang ada di hampir bahasanya atau mungkin ya Besema nih yang ada di Sumatera Selatan atau di beberapa provinsi lainnya? Mungkin lebih ke ini Pak, bahasa dan juga budaya. Contoh kalau kita mau ambil budaya Pak, kami di Kajah. Saya kemarin posting di Kajah Pak tentang kain perlung. Itu kain perlung itu kan kain khas Besema ya Pak. Nah, saya flashback kembali Pak. Mungkin
ini kita cerita ya Pak. Di Ya. tahun Pak pernah dengar tentang kain yang berasal dari Oku Selatan, Kawai Kanduk Ya ada, betul, ya Pak. ada. Itu kain itu Pak, itu waktu bulan berapa ya? Itu sempat konflik dengan apa ya? Waktu ada acara Bayangkara, lomba tari gitu Pak. Jadi tim seni pagar alam ini menggunakan kain kawai kami nyebutnya Pak. Kain sama dengan kawai kanduk gitu Pak. Ya. Itu konflik kan. Pihak seni tari dari Oku Selatan itu kayak kok ini sama nih dengan kainnya mereka Pak. Terus teman saya di disebut di pagar alam itu mereka tanya kan, katanya kok ini katanya kita diklaim ngambil budaya mereka dari budaya Oku Selatan gitu. Terus aku cari-cari, aku buka catatan aku kan, ya aku ya karena kita punya kebudayaan yang sama. Aku bilang. Betul. Karena kurangnya mungkin dokumentasi atau pelestarian ya, bisa dikatakan ya. Nah Pak, ternyata di tahun 2016 Pak, kan apa ya, yang pionir dari Kawai Kanduk di Oku Selatan ini Pak, dia tuh sempat menawarkan ke Pemkot Pagar Alam terlebih dahulu Pak, karena tidak mau melangkahi ya Pak, gitu kan. Nah cuman mungkin ya kurang tahu juga ya Pak gara-gara kenapa tiba-tiba disambut lah Pak dengan Oku Selatan dengan yang punya budaya yang sama dengan sebutan Besemah, Libab, Semende Panjang tadi Pak. Makanya mereka tuh bener-bener apa ya, bener-bener dikembangin banget Pak, kain tadi Pak. Ya, jadi Makanya di tahun ciri khas. 2021 Pak, Kawai Kanduk itu dipatenkan milik Oku Selatan. Jadi di daerah lain Pak, termasuk di Pagar Alam itu tidak boleh lagi Pak menggunakan nama Kawai dan juga motif Kawai tersebut. Ya. Sama halnya kayak ini Pak, Perlung ini lagi konflik juga Pak, bukan konflik ya Pak, nyebutnya kayak lagi diperebutkan gitu. Dari Dekranasda Pagar Alam juga dari Lahat Pak, karena Lahat lagi sekarang itu sedang mengurus hak kekayaan intelektual Pak tentang Perlung tadi. Imbasnya ke Pagar Alam ketika itu disahkan milik Lahat, tidak boleh lagi menggunakan kata Perlung Semah, Perlung Pagar Alam dan juga motif yang sama Pak. Jadi ada mungkin ya. Padahal kalau kita cari di Google Pak, Perlung itu sudah jadi mendarah daging di Pagar Alam Pak sebenarnya Pak. Okay. Makanya saja miris ya Pak ya. Waduh, ini kalau sampai kecolongan lagi diambil, ini mau nyalahin Lahat juga nggak bisa ya Pak, karena punya budaya juga yang sama kan. Makanya saya bilang dengan teman saya yang di bidang sana juga, kita ini kalau untuk kebudayaan saya bilang bukan tentang siapa yang lebih dahulu, saya bilang gitu, bukan siapa yang milik siapa gitu kan, tapi tentang siapa yang sadar lebih awal Pak. Gitu kan. Terkadang kita di sini tuh kita sadar nih Pak, cuman kita nggak dikembangin ya, untuk apa sih Pak, kayak gerak apa kayak cuman omong aja tanpa ada gerakan gitu. Oke, dengan adanya Kaja ini mungkin bisa ya memberikan masukan bagi pemerintah setempat ya untuk terus aktif untuk pelestarian apalagi budaya gitu aja nih ya. Iya Pak. Tapi mereka sudah memahami hal itu ya, bisa ada perubahan lah di tahun-tahun ini ya. Waduh, kalau itu insya Allah Pak. Yeah. Aku juga mau mihak kemana ya Pak ya, mau mihak ke Lahat juga, saya orang Lahat punya budaya yang sama juga. Saya pribadi Pak lebih ini tuh hak Pagar Alam sebenarnya Pak. Kan ya lebih sadar kan dibandingkan Pagar Alam gitu Pak. Ya, ada solusi lain mungkin bisa menggunakan motif Perlung atau mungkin model-model lainnya? Nah, kalau model lain itu Pak, saya kemarin koordinasi dengan yang pionir Kawai Kanduk di Oku Selatan itu Pak. Dia saran bikin apa ya, ketika itu sudah dipatenkan milik Lahat, otomatis Pagar Alam ini kan kehilangan kebudayaan ya Pak. Secara nggak langsung itu hilang gitu. Makanya ada satu motif yang nanti bakalan dikembangkan gitu Pak. Seperti sama pemerintah setempat gitu kan. Ini masih kalau pengennya sih, ini masih dirahasiakan ya? Halo? Iya, Pak. Ini masih dirahasiakan ya nama produknya? Iya Pak, dari segi motif juga. Ya. Kalau perintah ini disambut, kami juga menerima baik. Cuman kalau tidak, ya udahlah. Pentingnya kita kan usaha ya Pak. Betul. Karena kami juga akan bergerak sendirian ya Pak. Oke. Mungkin ada disampaikan lagi selainnya? Halo? Iya Pak.
yang sempat terputus tadi yang mau disampaikan silakan. Ya mungkin harapan saya pribadi ya untuk pemerintah pagar alam gitu. Sebenarnya kalau mau kemarin tuh bulan 6 sempat dikumpulin Pak para sejarawan, budayawan, juri-juri tua yang ada di pagar alam Pak untuk membahas mana yang benar, mana yang tidak ya Pak. Kayak kayak apa ya? Kayak penyebutan dari segi pakaian ini mana sih yang benar gitu, mana yang enggak gitu, mana yang harus jadi paten ya Pak. Cuman kalau dari kami dari Kajah sendiri ya setelah dari gerakan dikumpulkan itu entah kami yang tidak mengetahui gerakannya ini apa atau memang tidak ada gerakan Pak. Makanya itu juga kami ini terkadang agak bingung juga sih Pak. Ya. Gimana? Tapi masih ada Makanya kami ya masih ada nggak kira-kira ornamen atau mungkin peninggalan-peninggalan yang ada di Besema yang bisa diamankan dalam arti kata itu data milik pagar alam sendiri. kalau untuk data sendiri Pak, kain perlong itu Pak, kami punya foto, perlong itu dipoto di pagar alam Pak sebenarnya. Itu bisa jadi di data sebenarnya Pak. Karena Belanda itu kan suka memfoto untuk dokumentasi. Itu bisa jadi data utama sebenarnya untuk hak milik tadi. Cuman Belanda ini memfotonya itu Pak, keterangannya itu bersama Pak, bukan pagar alam nih, bukan di lahat. Dia ngambil kayak ada foto tahun 1930 itu Pak di Belanda itu mereka buka pameran tentang kain-kain khas dari Besema Pak. Ada 6 sampai 7 macam kain Pak. Nah, itu juga yang pengen kami kembangkan, tapi di antara 7 kain itu ada 2 sampai 3 kain itu yang sudah dipakai oleh beberapa daerah lainnya di Sumsel gitu kan, kayak di Oku, di Kaur, di Bengkulu gitu Pak. Ya. Siapa tahu dengan ada kita ngobrol-ngobrol ini ada dinas instansi terkait yang bisa membantu nanti ya menjembatani menghubungkan dengan teman-teman anak-anak muda ini juga juri tua dan juga pemangku adat yang ada di sana dengan pemerintahnya sendiri yang ada di Pagar Alam ya. Iya Pak, tentunya Pak itu. Iya. Makanya kami ini di desa juga harus sering-sering berkolaborasi Pak. Iya. Oke, Yoga. Kalau dari tadi kan ngomong masalah kain ya, seni tari kan banyak tuh, terus rumah adatnya itu masih tetap kokoh ya, masih terjaga ya. Kalau untuk rumah adat, rumah bahi itu masih kokoh, masih terjaga, masih lengkap Pak. Walaupun di beberapa daerah, di beberapa titik itu sudah ada yang dibongkar Pak, atau tidak ditinggi bahkan dijual ya? Dijual Pak. Itu yang miris sekali. Pak itu, waduh kalau orang tahu nilainya ini fantastis, tapi kayaknya kan bukan dari segi nilai berupa uang ya Pak, tapi dari segi historinya Pak, kebudayaannya, sejarahnya gitu kan. Bahkan ketika saya berkunjung ke rumah bahi itu ketika udah mau roboh gitu rasanya pengen gimana, cuman ya susah juga sih Pak. Makanya kami di Kajah tuh pokoknya pengen mengenalkan, kayak menyadarkan masyarakat untuk sadar budaya Pak. Bahwasannya kita ini orang yang kaya akan budaya, sejarah tadi Pak. Oke, harapan kedepannya nanti ini sudah di penghujung program, nanti kita akan kapan-kapan kita ulik ya untuk satu persatu, baik itu dari rumah, kain atau tarian atau seni lainnya, budaya lainnya, sejarahnya juga, dan kita akan kapan-kapan nge-telepon lagi ya, Yoga. Oh boleh Pak. Dan siap. Oke, harapan ke depan tadi sudah disebutkan sedikit harapannya, dan untuk Kajah sendiri, silakan. Harapan dari Kajah ya Pak. Ya. Oke, harapan dari kami dari Kajah sendiri semoga untuk kebudayaan dan sejarah yang kami fokuskan Context and Civilization of Southern Sumatra, semoga wilayah Palembang Uluan ini menjadi atau bahkan tidak kehilangan identitasnya Pak. Semoga juga Besema ini nih kayak suatu saat nanti, makanya kami juga di desa ini pengen mengembangkan kebudayaan tadi berupa kami perlahan ya Pak menggunakan aksara ulu gitu. Kami juga perlahan mau pakai gitar kepudang gitu di area wisata gitu, biar kayak orang ke Bali ada udeng, di Pagar Alam ada gitar kepudang seperti itu. Makanya kayak tanja gitu ya. Juga bisa terus berkolaborasi dengan kami, dengan desa wisata juga, agar terciptanya budaya Besema yang satu tujuan, satu visi juga untuk mengembalikan marwah Besema yang sangat kaya dan luar biasa nih pada masa lalu.
Mungkin itu aja sih Pak. Oke, ini mungkin harusnya diadakan karena kesamaan budaya, kesamaan keturunan mungkin ya. Itu kan harus ada festival sendiri gitu ya, festival bersama ya, festival bersama Sumber Panjang gitu. Jadi diadakan biar jangan adanya kayak sekat-sekat kebudayaan gitu ya. Jadi kumpul semua ya Pak, orang-orang Iya, dari dari Bengkulu gitu. iya jurai-jurai tadi kan ada keturunan-keturunan, baik itu yang memakai bahasa yang sama gitu di provinsi yang lain gitu. Iya. Ya, oke itu aja mungkin. Kalau di Palembang ada teman-teman dari Kajah, Ada Pak kalau di Palembang Pak. nanti saya minta kontaknya ya, siapa tahu bisa kita undangkan di sini. Bisa langsung boleh. Ya. Iya Pak, siap-siap. Ya, salam tuh teman-teman di sana ya. Iya Pak, sama-sama. Terima kasih Yoga, dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan kita ngobrol lagi lebih luas lagi per item ya. Boleh. Ditunggu di pagar alam Pak pastinya. Iya. Ditunggu sama. Oke, terima kasih Yoga. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Doro Galo-Galo sudah kita ngobrol-ngobrol bersama Yoga Apriliadi ya, kita kenal Yoga gitu, dari teman-teman penggerak kajian sejarah ya Besema dan Sumatera Selatan ya, sehingga Pacak menambah wawasan gitu di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang diharapkan oleh anak-anak muda ini untuk melestarikan sejarah dan budaya Sumatera Selatan dan Nusantara tetap akan mengalir untuk ide-ide kreatifnya dan bisa diterima oleh generasi seangkatannya atau generasi yang akan datang dan menjadi lestari sampai ke kapanpun ya. Dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dengan program acara Sriwijaya pagi. Setelah ini nanti ada Sriwijaya siang bersama rekan Cegaya, dan saya pamit undur diri. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya.